warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Mekar Fried Chicken. Saya Kaira Salsabila. Saya Fatimah Zahra. Saya Sundari. Saya Tamara Rosalinda. Kami akan memaparkan materi tentang harga pokok pesanan. Di sini kami mengambil kasus Ibu Ida yang merupakan peserta arisan. Nah, dalam kasus ini, Ibu Ida tuh memesan 300 pieces ayam crispy untuk kebutuhan arisannya. Dalam pembuatan ayam crispy ini, bahan-bahan yang diperlukan seperti bahan baku yaitu ayam, tepung terigu, minyak goreng, kemudian diikuti dengan bahan penolong yaitu penyedap rasa, tepung beras, dan juga air isi ulang galon. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, langsung aja kami paparkan materi harga pokok pesanan berikut materinya. Selanjutnya ada profil usaha. Mekar Fried Chicken adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan. Lokasi UMKM ini berada di tempat yang strategis, yaitu dekat kampus dan dekat kos-kosan yang beralamat di Jalan Sipirok nomor 7. UMKM Mekar Fried Chicken ini dimiliki oleh Ibu Ramadhani yang telah berdiri sejak 2017 hingga saat ini. UMKM ini buka setiap hari dari pukul 8 sampai 23 WIB. Usaha ini memiliki kekurangan yaitu tempatnya yang kurang luas, sehingga apabila ada mobil yang ingin parkir bakal menyebabkan kemacetan. Harga produk UMKM ini ramah di kantong mahasiswa, yakni 7.000 per pieces. Nah, berikut adalah gambar potongan-potongan ayam yang sudah direndam dengan bumbu, kemudian diletakkan di atas campuran tepung. Bahan-bahan di dalam gambar ini ada ayam, tepung beras, tepung terigu, penyedap rasa, dan air. Kemudian ayam yang telah dibumbui dengan bumbu tertentu dilapisi dengan campuran tepung sebelum digoreng untuk menghasilkan teksturnya pada bagian luar ayam. Proses penggorengan ayam dalam wajan besar yang berisi minyak panas. Potongan ayam yang sudah dilapisi tepung tampak sedang digoreng hingga menghasilkan tekstur yang renyah. Di dalam wajan juga terlihat alat penyaring yang digunakan untuk mengambil sisa-sisa tepung atau remah-remahan yang terlepas selama penggorengan. Berdasarkan gambar, minyak dalam wajah terlihat cukup jernih dengan warna keemasan yang menandakan bahwa ini mungkin adalah minyak baru atau minyak yang masih bersih. Minyak tersebut digunakan untuk menggoreng ayam dan juga potongan ayam dengan tepung terlihat sedang dalam proses penggorengan. Nah, di sini terdapat potongan ayam yang telah matang dan diletakkan di atas nampan logam. Ayam tersebut memiliki lapisan tepung yang renyah dengan tekstur yang menggumpal, menciptakan tampilan yang menggiurkan. Warna ayam yang bercoklat keemasan menunjukkan bahwa ayam digoreng dengan sempurna hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Potongan-potong kecil dari remah tepung juga terlihat di sekitar ayam, menunjukkan bahwa ayam goreng ini digoreng dengan teknik deep fry. Di sini kami memakai box dengan ukuran satu boxnya itu dapat menampung 100 ayam. Jadi kami di sini memakai 3 box. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan. Pada tanggal 28 September 2024, Mekar Fried Chicken menerima pesanan acara harisan Ibu Ida sebanyak 300 pieces ayam dengan harga jual Rp2.075.000. Ayam crispy yang diberi Ibu Ida sebanyak 300 pieces dengan harga per piecesnya yaitu Rp6.750. Normalnya harga per piecesnya itu adalah Rp7.000, namun karena Ibu Ida membeli 300 pieces ayam maka diberikan diskon. Kemudian terdapat juga kode akun yang diperlukan dalam menghitung harga pokok pesanan. Berikut adapun kartu harga pokok dari Mekar Fried Chicken. Dengan nomor pesanan 01, jenis produknya ayam goreng crispy, tanggal pesan 28 September dan tanggal selesai 29 September. Pemesannya yaitu Ibu Ida dengan sifat pesanan segera dengan jumlah ayam 300 pieces dan harga jualnya Rp2.075.000. Adapun biaya bahan bakunya ada 3, yang pertama ada ayam sebesar Rp625.000, kemudian tepung terigu Rp97.500 dan minyak makan sebesar Rp450.000 dan ditotalkan sebesar Rp1.172.500. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp72.000. Kemudian yang terakhir ada biaya overhead pabrik dengan tarif 150%, yang mana jumlahnya itu didapat dari biaya tenaga kerja langsung dikali dengan tarif
yaitu 72.000 dikali 150% menjadi 108.000. Maka total dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dijumlahkan dan menjadi 1.352.500. Baik, untuk selanjutnya masuk kepada pencatatan. Yang pertama ada pencatatan pembelian bahan baku dan bahan penolong. Dari bahan baku itu ada terdiri dari ayam, tepung terigu, dan juga minyak goreng. Ayam per kilonya ada 25.000, kami membutuhkan 25 kilo. Jadi, harga yang perlu kami bayar adalah 625.000. Disclaimer ya teman-teman, ayam untuk 1 kilo itu mendapatkan 12 potong. Jadi 25 kilo kami dapat 300 potong ayam. Kemudian, tepung terigu per kilonya itu 6.500. Tepung yang kami perlukan itu untuk memasak 300 pieces ayam adalah 15 kilo. Maka harga yang harus kami keluarkan yaitu 97.500. Yang terakhir ada minyak goreng. Per kilonya itu ada 15.000. Kami membeli 30 kilo, maka harga yang kami keluarkan yaitu sebesar 450.000. Maka total dari bahan baku yang dibeli yaitu 1.172.500. Kemudian adapun bahan penolong yang terdiri dari tepung beras, penyedap rasa, air galon isi ulang. Yang mana tepung beras yang kami perlukan ada 5 bungkus, per bungkusnya itu 11.000, maka harga yang kami keluarkan yaitu 55.000. Kemudian penyedap rasa per bungkusnya 10.000, yang kami perlukan 2 bungkus, maka harga yang dikeluarkan yaitu 20.000. Kemudian terakhir ada air galon isi ulang. Air galon isi ulang ini kami membeli 1 galon itu, jadi 1 galon itu ada 19 liter. Maka kami hitung-hitung per liternya itu ada Rp263. Maka untuk 19 liter air atau sama dengan 1 galon yaitu seharga Rp5.000. Maka total dari bahan penolong yang dibeli adalah Rp80.000. Baik, selanjutnya adalah pencatatan jurnal. Pencatatan jurnal untuk pembelian bahan baku yaitu persediaan bahan baku sebesar 1.172.500 pada utang dagang sebesar 1.172.500. Kemudian untuk jurnal pembelian bahan penolong yaitu persediaan bahan penolong sebesar 80.000 pada utang dagang sebesar Rp80.000. Mencatat pemakaian bahan baku dan juga bahan penolong. Bahan baku. Yang pertama ada ayam. Dibutuhkan sebanyak 25 kilo dengan harga per kilonya yaitu 25.000. Jadi total keseluruhannya adalah 625.000. Kemudian dibutuhkan tepung terigu sebanyak 15 kilo dengan harga per kilonya Rp6.500. Jadi total yang dibutuhkan senilai 97.500. Yang ketiga ada minyak goreng, dibutuhkan sebanyak 30 kilo dengan harga per kilonya adalah 15.000. Jadi total keseluruhannya adalah 450.000. Jadi total keseluruhan bahan baku adalah Rp1.172.500. Kemudian ada bahan penolong. Yang pertama yaitu tepung beras, dibutuhkan sebanyak 5 bungkus dengan harga per bungkusnya yaitu 11.000. Jadi total tepung beras yaitu 55.000. Kemudian penyedap rasa dibutuhkan sebanyak 2 bungkus dengan harga per bungkusnya 10.000. Jadi totalnya adalah 20.000. Dan air galon isi ulang dibutuhkan sebanyak 9,5 liter dengan harga per liternya Rp263. Jadi total keseluruhannya adalah 2.500. Jadi total keseluruhan jumlah bahan penolong yaitu sebanyak 77.500. Di sini ada disclaimer, yaitu pemakaian air mineral untuk 300 pieces ayam hanya 9,5 liter. Dan harga untuk air mineral 9,5 liter adalah Rp2.500. Nah, di sini ada jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku dan juga bahan penolong. Yang pertama, pada tanggal 28 September 2024, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku senilai Rp1.172.500 pada persediaan bahan baku, yaitu senilai Rp1.172.500. Jurnal selanjutnya, pada tanggal 28 September 2024, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya senilai Rp77.500 pada persediaan bahan penolong, yaitu senilai Rp77.500. Kemudian mencatat biaya tenaga kerja, yaitu mencatat biaya upah tenaga.
upah langsung pesanan 01, yaitu selama 6 jam, yaitu 6.000 dikali 2, totalnya 72.000. Jadi jumlah upahnya adalah 72.000. Ada disclaimer, yaitu perhitungan upah. Nah, di sini perhitungan upahnya yaitu 3.200.000 dibagi 30 hari, dibagi 24 jam, dikali 6 jam. Totalnya 36.000. Maka, untuk upah 2 orang karyawan sebanyak 72.000. Selanjutnya ada jurnal. Yang pertama yaitu pada tanggal 28 September 2024, yaitu upah sebesar 72.000 pada utang upah sebesar 72.000. Jurnal selanjutnya, pada tanggal 28 September 2024, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung senilai 72.000 pada upah senilai 72.000. Dan yang selanjutnya, yaitu pada tanggal 28 September 2024, utang upah sebanyak 72.000 pada kas sebanyak 72.000. Selanjutnya mencatat BOP dibebankan sebesar 150%, maka BOP dibebankan dicatat sebagai pesanan 1 150% dikali 72.000 sama dengan 108.000. Selanjutnya mencatat jurnal, yaitu barang dalam proses BOP pada BOP yang dibebankan sebesar 108.000. BOP sesungguhnya yaitu biaya depresiasi peralatan sebesar Rp100, biaya depresiasi mesin sebesar Rp138, biaya listrik sebesar Rp278, biaya air sebesar Rp389 dengan jumlah Rp905. Selanjutnya mencatat jurnal, yaitu BOP sesungguhnya sebesar Rp905 pada akumulasi depresiasi peralatan Rp100, akumulasi depresiasi mesin Rp138, biaya listrik Rp278, dan biaya air Rp389. Jurnal selanjutnya dicatat sebagai BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya sebesar Rp108.000. Kemudian untuk mencatat under atau over applied BOP, yaitu over applied BOP dicatat sebagai bahan penolong sebesar Rp77.500, biaya depresiasi peralatan Rp100, biaya depresiasi mesin Rp138, biaya listrik sebesar Rp278, biaya air sebesar Rp389, dengan jumlah overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp78.405. Kemudian mencatat overhead pabrik dibebankan sebesar Rp108 dan selisih pembebanan itu sebesar minus Rp29.595. Kemudian mencatat jurnal selanjutnya yaitu BOP sesungguhnya pada selisih BOP sebesar Rp29.595. Selanjutnya mencatat harga pokok produk jadi pesanan 01 yaitu biaya bahan baku Rp1.172.500, biaya tenaga kerja langsung Rp72.000, biaya overhead pabrik Rp108.000. Jumlahnya Rp1.352.500. Jurnal 12-nya persediaan produk jadi Rp1.352.500 pada barang dalam proses biaya bahan baku Rp1.172.500, barang dalam proses biaya tenaga kerja Rp72.000, barang dalam proses BOP Rp108.000. Jurnal 13 mencatat harga pokok produk jual. Harga pokok penjualan Rp1.352.500 pada persediaan produk jadi Rp1.352.500. Jurnal 14-nya itu mencatat pendapatan. Piutang dagang Rp2.075.000 pada penjualan Rp2.075.000. Dalam kasus Mekar Fried Chicken, BOP yang dibebankan adalah Rp108.000. Sementara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah Rp78.405. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan pembebanan BOP sebesar Rp29.595. Situasi ini disebut over applied overhead, di mana biaya overhead yang dibebankan lebih besar dari biaya sesungguhnya. Kelebihan ini bisa diakibatkan oleh perkiraan yang terlalu tinggi saat menentukan biaya overhead. Selain itu, keuntungan yang didapat dari penjualan atas 300 pieces ayam yang dipesan oleh Ibu Ida untuk acara arisan adalah sebesar Rp722.500. Baik, sekian paparan dari materi harga pokok pesanan Ibu Ida. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran kami ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.